surat terbuka ini ditujukan kepada saudara Prabowo dan saudara Gibran di Jakarta berkaitan dengan demo aksi mahasiswa pelajar yang diselenggarakan oleh Solidaritas Pelajar di Papua menolak program Jakarta, maka saya perlu untuk memberikan tanggapan terhadap saudara bahwa untuk kesekian kalinya negara ini tidak pernah mau belajar, selalu mengulangi kesalahan yang sama dari pemimpin ke pemimpin. Terakhir kepemimpinan saudara Prabowo dan saudara Gibran, di mana mencanangkan makanan gratis atau makanan bergizi yang dicanangkan untuk di tanah Papua. Saudara perlu ketahui bahwa mungkin program tersebut cocok bagi wilayah Anda, rakyat Anda, Melayu, tetapi itu tidak cocok diterapkan di Papua. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memahami, memetakan setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan Melayu dengan perbedaan Melanesia ini dua hal yang sangat berbeda. Oleh sebab itu, dalam kebijakannya itu tidak bisa Anda menyamaratakan, karena sesuatu yang baik menurut Melayu itu belum tentu baik bagi orang Papua. Oleh sebab itu, hal yang paling penting adalah sebelum mencanangkan kebijakan itu harus melakukan kajian-kajian atau penelitian sehingga bisa mendapatkan satu kebijakan yang sangat relevan di daerah masing-masing. Satu hal yang perlu saudara ketahui adalah daerah ini atau pulau ini atau negara Papua ini telah diinjak pertama kali oleh sang misionaris, dan mereka pernah menubuatkan tentang negeri ini bahwa siapapun yang punya kepandaian setinggi apapun tidak dapat memimpin bangsa ini kecuali bangsa ini bangkit memimpin dirinya sendiri. Dan nubuatan ini tidak dapat diterjemahkan dengan mengangkat pemimpin-pemimpin orang asli Papua di daerah ini. Ya, walaupun pemimpin-pemimpin diangkat dari orang asli Papua menjadi gubernur, bupati dan lain sebagainya, tetapi mereka hanya menjadi boneka politik dan mereka hanya corong untuk menerjemahkan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan Jakarta, maka program-program tersebut tidak akan pernah berjalan, karena yang dimaksud dalam nubuatan tersebut adalah siapapun di Papua, negeri ini harus dibangun dengan konsep dari negeri ini sendiri, pikiran dari negeri ini sendiri, metode dari negeri ini sendiri. Anda tidak bisa membawa metode-metode yang diterapkan di daerah Anda baru mau paksakan juga diterapkan di sini, karena itu tidak akan efektif, tidak akan berjalan. Apalagi program-program yang saudara mau jalankan di Indonesia itu adalah program-program hasil studi banding di luar negeri, karena konteks luar negeri pun berbeda dengan Indonesia. Makanya Anda pun
tidak bisa dengan serta-merta bahwa karena program tersebut efektif di luar negeri dan Anda mau terapkan di dalam negeri. Apalagi mau diterapkan ke Papua, itu tidak akan berjalan. Oleh sebab itu, saya memberitahukan kepada saudara Gibran dengan saudara Prabowo bahwa kegagalan kalian adalah sebelum melakukan kebijakan tersebut, saudara tidak pernah turun ke lapangan menanyakan apa yang kalian mau. Kalian menyodorkan apa yang menurut kalian itu baik, karena apa yang menurut kalian baik belum tentu baik untuk Papua. Apakah kalian anggap bahwa rakyat Papua ini adalah hewan yang tidak perlu ditanya apa yang kamu makan, sehingga kamu melemparkan makanan-makanan sesuai dengan kehendak kamu, entah itu hewannya suka atau tidak? Praktek-praktek ini kan menunjukkan merendahkan harkat dan martabat bangsa Papua, seolah-olah harkat dan martabat Papua ini setingkat dengan hewan, disamakan dengan hewan yang tidak perlu ditanya apa yang rakyat Papua mau. Orang Papua minta lain, kamu bikin lain. Kamu bicara lain, kamu main lain di lapangan. Bagaimana kepercayaan rakyat ini bisa terbangun terhadap Anda? Indonesia telah gagal mengindonesiakan orang Papua karena kekurangan IQ untuk mengelola Papua, kekurangan kecerdasan bangsa Indonesia dalam mengelola Papua, sehingga apapun yang kalian lakukan terhadap Papua, maksud kalian itu baik, tetapi orang Papua sudah terlanjur curiga, sudah terlanjur tawar hati, sudah terlanjur pahit hati. Oleh sebab itu semua yang Bapak orang lakukan akan menjadi sia-sia. Karena terbukti 64 tahun Indonesia paksa diri menduduki wilayah hukum Papua, negara Papua. Kamu menerapkan segala perilaku yang tidak terpuji. Kalian mempertontonkan dengan kaki tangan kalian melalui TNI Polri di tanah Papua. Itu suatu praktek-praktek yang tidak bermoral. Nah, dengan melalui mereka juga hari ini Anda mau menjadi malaikat, kemudian mau menyalurkan bantuan-bantuan. Oh, minta maaf sekali. Itu hal yang sangat sulit sekali untuk rakyat Papua bisa percaya. Apalagi kita semua tahu bahwa pendidikan di Papua ini sangat mahal. Ada banyak pengangguran di sini karena tidak bisa sekolah, karena tidak ada biaya. Ada orang banyak putus sekolah hanya karena tidak bisa membiayai. Ya, apa gunanya makanan tapi tidak bisa bayar uang sekolah? Jadi tidak elok kalau hari ini anak-anak SD bangkit dan menggurui Prabowo dan Gibran. Negara besar ini diajarin oleh anak-anak SD dan SMP tentang apa yang harus kalian lakukan untuk Papua. Tetapi satu hal yang harus diakui bahwa ya sampai disitulah tingkat IQ bangsa ini. Jadi kalau bangsa Indonesia atau saudara Prabowo dan Gibran kamu pintar sedikit saja, sebaiknya itu memboboti atau berikan kapasitas kepada orang tua agar orang tua punya penghasilan yang cukup. Orang tua perlu diberdayakan supaya orang tua ada pekerjaan sehingga ada penghasilan, sehingga orang tua ini bisa menyediakan makanan-makanan yang bergizi untuk mendukung SDM mereka, bukan menyodorkan makanan-makanan yang tidak jelas. Semua ikut bermain agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situasi seperti ini. Dan terbukti bahwa
makanan-makanan yang Presiden maksud sebagai makanan bergizi, itu Bapak bisa lihat dari video yang bertebaran di media sosial di dunia maya, bahwa makanan-makanan yang diberikan oleh TNI Polri itu adalah supermi. Jadi apakah supermi mie rebus itu yang Bapak maksud dengan makanan bergizi? Ini koreksi untuk saudara Gibran dengan saudara Prabowo, agar perlu sebelum mengambil kebijakan sekali-sekali turun tanya, kamu orang Papua mau apa? Bukan tanpa tanya kau hanya menyodorkan apa yang kau mau. Orang Papua punya hak untuk didengar, hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan Jakarta jangan serta-merta dan jangan semena-mena abaikan aspirasi keinginan rakyat. Demikian surat terbuka ini saya perlu sampaikan sebagai pemimpin bangsa Papua agar dapat diindahkan. Terima kasih. Salam dari negara Papua untuk bangsa Indonesia. Jaga dan lindungi bangsa Papua dari kolonialisme Indonesia.